selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Hari ini itu kita akan bahas mindset dan eksekusi yang menentukan bisnis itu jalan atau berhenti gitu. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Pak Rohimli. Oke, jumpa lagi. Kalian jangan bosan-bosan ya. Oke, gimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk bagi pemirsa semuanya jangan lihat orangnya ya, tapi lihat pembahasannya. Iya betul. Oke. Ya. Nah Pak, pertanyaan pertama. Siap. Banyak orang punya ide bisnis, tapi sedikit yang jalan gitu Pak. Menurut Bapak apa pembeda paling krusialnya? Betul, baik. Ya, jadi gini Kak Dita ya, memang sering sekali kita sebagai konsultan pendamping UMKM ya, sebagai konsultan UMKM dan sebagai pendamping UMKM juga itu kadang orang tuh berpikirnya bukan ke arah ide saja gitu kan. Iya. Tapi memang yang dipikirkan itu modal lagi gitu. Iya betul. Terus kemana nih nanti pasarinya gitu. Nah itu masalah koneksi ya. Iya. Nah kemudian kecerdasan ide juga kan, karena kadang mentok gitu kan, mau buat apa lagi nih gitu. Memang pada dasarnya bukan itu yang dimaksud berkaitan yang paling krusial gitu kan ya. Karena orang yang paling krusial tuh kadang nggak ada modalnya gitu kan ya, modal dan modal. Nah, memang pada dasarnya kan yang paling krusial itu adalah apa? Keberanian mengeksekusinya gitu kan. Iya, dalam kondisi belum siap gitu kan. Kondisi yang memang kata istilahnya ini udah siap nggak sih gitu. Siap nggak siap itu memang harus dilaksanakan. Iya. Actionnya gitu kan iya, ya Kak ya. Gitu. Nah, setelah action barulah ketika dapat customer, udah deal, nah baru di situ bisa menjadi 3 komponen tadi gitu kan, yang berkaitan dengan modal gitu kan ya, kemudian koneksinya gitu kan ya. Nah koneksi tidak berbicara lagi karena apa, tadi udah deal gitu kan, udah ada yang membeli gitu kan. Nah dari situlah kita bisa minta DP gitu kan untuk pembayaran, modal teratasi kan, gitu kan, seperti itu. Nah kemudian bisa dieksekusi seperti itu. Nah yang memang pada dasarnya yang berhenti di ide biasanya itu kadang menunggu apa sih? Logonya belum jadi, brandnya belum jadi gitu kan. Konsepnya belum mateng gitu kan. Kemudian apa? Produksinya masih asin gitu kan. Gitu kan ya. Belum ready gitu kan ya. Waktunya susah banget gitu kan untuk produksi. Kapan mulainya gitu kan? Untuk membangun bisnis gitu kan ya. Jadi hal-hal yang tersebut itu yang kadang di pola pikir mayoritas gitu kan, yang para pemula gitu kan ya, mulai bisnis gitu kan, kadang itu yang dipikirkan. Padahal yang bisnisnya jalan itu adalah apa? Mulai jualan saat semuanya masih berantakan. Setuju nggak kan? Setuju. Gitu. Karena contoh, kalau nunggu sempurna, pasti orang berpikirannya masih ini kurang, masih ini kurang, nggak jalan-jalan gitu kan ya, seperti itu Kak. Jadi perlu adanya evaluasi ketika sudah berjalan, itu lebih efektif gitu dibanding nunggu sempurna tapi tidak jalan-jalan, seperti itu. Nah mereka gitu kan yang ketika melihat yang belum rapi gitu kan ya, kayak di depan pasar, karena mereka akan memberikan feedback gitu kan, memberikan apa, suatu evaluasi gitu kan ya, bukan berasal dari validasi di kepala kita sendiri itu selaku pemilik atau pengusaha gitu kan. Nah lantas kalau misalkan nunggu sempurna itu nggak akan beres-beres gitu kan, gitu kan ya. Nah jadi intinya kita berjalan saja dulu gitu kan, jangan menunggu sempurna, tapi apa, kita berjalan mulai jualan di saat semuanya itu memang masih berantakan. Yang penting ada produknya gitu kan, seperti itu. Yang penting ada produknya gitu kan. Nah produk apapun
bisa produk misalkan parfum gitu kan ya, bisa juga dari misalkan apa namanya peyek gitu kan, bisa juga dengan lain sebagainya gitu kan banyak ya, banget ya. catering dan sebagainya gitu kan. Jangan menunggu hal yang sempurna dulu gitu kan, tapi apa, kita pasti butuh namanya apa, evaluasi, feedback yang nyata dari customer gitu kan. Seperti itu Kak. Itu kalau misalnya dari awalnya tuh pengen sempurna, kan kedepannya kita nggak tahu kan sempurna apa enggak gitu ya kan sih Pak. Betul, walaupun sempurna di mata kita, di mata orang lain belum pernah sempurna gitu betul, kan. Iya betul gitu. banget. Oke, jadi gitu ya Pak. Betul banget. Nah, pertanyaan kedua itu, kesalahan mindset apa yang paling sering membuat pemilik itu berhenti di tahap ide gitu? Betul banget. Nah, jadi memang terlalu fokus keunikan ide. Iya. Padahal pasar tuh tidak perlu dengan kata istilah ide unik gitu kan ya. Karena apa? Pasar itu pedulinya tentang apa? Masalah yang memang belum beres ataupun yang tidak selesai-selesai gitu kan. Nah, ketika muncul adanya ide kita, itu bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu kan. Contohnya, misalkan di pasar gitu kan, itu memang misalkan contoh belum ada daging yang memang kata istilah ketika dipotong hanya kuatnya sehari doang. Kita punya ide nih, kenapa nggak dibuat daging frozen gitu kan. Nah kayak seperti itu. Nah itu nggak usah diulik-ulik yang seperti apa, yang biasa aja gitu kan ya. Nah itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di pasar gitu kan ya. Nah kemudian apa, saya membuat ide saya takut ditiru, udah banyak gitu kan ya, ide-ide yang memang sudah kata istilah diduplikasikan gitu kan ya, tapi memang pasti akan ada inovasi seperti itu. Nah hal seperti itu adalah ketahanan eskalasi di hariannya, seperti itu Kak Dita. Sehingga apa, sehingga orang ketika memang membuat produk gitu kan, itu jangan takut ditiru. Tapi apa, ketika orang itu melakukan pengadonan ataupun melakukan produksi, beda orang beda rasa enggak? Iya betul pasti, banget ya, pasti gitu kan banget ya, kayak seperti itu. Jadi maka daripada itu jangan takut gitu kan, jangan takut untuk ditiru seperti itu. Kemudian belum apa-apa udah overthinking gitu kan sebelum action, itu pasti gitu kan, tidak akan ide itu tidak akan terlaksana seperti itu kan. Gitu. Nah, menurut Bapak itu seberapa penting eksekusi dibandingkan ide dalam dunia startup? Ya oke ya, kita bukan hanya berbicara startup ya, tapi memang bisa juga bisnis lainnya ya kayak ataupun untuk UMKM juga. Kadang gini, perbandingan antara ide dan juga action itu memang perbandingannya jauh banget itu Kak Dita gitu. Jadi 10%-nya itu ide gitu kan. Nah yang utamanya apa sih? Eksekusi ya. Iya betul. Eksekusi gitu. 90% itu eksekusi. Tadi itu balik lagi ke pertanyaan yang kedua, yang gimana kita jangan terlalu fokus ide, jangan terlalu fokus sempurna gitu kan. Di mata orang sempurna tapi beda di mata orang lain gitu kan ya, seperti itu. Nah maka daripada itu kadang di segi apa kelayakannya gitu kan ya, kayak ide akan berubah ketika memang setelah kita melihat pasar gitu kan. Pasti akan ada inovasi-inovasi yang tadi saya jelaskan gitu. Itu adalah perubahan ide gitu kan. Nah kemudian konsep yang tadinya sudah di konsep sedemikian rupa gitu kan ya, dengan sempurna gitu kan ya, tapi ketika di lapangan implementasinya berbeda, rubah nggak ide tersebut? Pasti gitu kan ya gitu. Yang dimana kita misalkan contoh jualan ayam potong saja gitu kan, ketika di pasar ayam potong ada orang jualan ayam chicken, juga ayam penyet, ada ayam geprek dan lain sebagainya gitu kan. Kita punya nih bahannya, bisa sebagai apa, ide di situ gitu kan ya, seperti itu. Nah jadi memang bisnis tuh bukan lahir dari ide yang benar gitu kan, bukan mengandalkan ide, tapi bisnis yang lahir itu dari apa, literasi yang terus menerus kata istilahnya
setelah dievaluasi dari kesalahan gitu Kak, itulah yang memang melahirkan bisnis gitu kan ya. Bisnis yang sempurna itu adalah apa? Pengalaman. Karena memang kadang ada istilah guru yang paling utama itu adalah dari pengalaman. Bener nggak? Iya betul, Gitu. betul. Karena ya kita dari kesalahan dulu baru mengevaluasinya bisa untuk lebih baik lagi seperti itu. Gitu. Oke. Nah dari pengalaman Bapak nih, kapan ide itu bisa disebut layak diuji ke pasar? Oke, ya betul. Ide yang memang diuji secara layak tuh pasti gini kan. Sudah jelas itu kan, siapa yang mempunyai masalah. Contoh, permasalahan kita itu kan ya. Ketika membuka usaha roti, ya kan. Dari mana nih gitu kan? Karena memang kebanyakan orang tidak mau sarapan, ya kan. Nah maka kita menyediakan roti di pagi hari dengan misalkan keadaan masih panas itu kan, dengan dijual 2.000-an misalkan, itu sangat laku pas itu di pagi hari itu gitu kan ya. Kemudian sudah jelas itu kan masalahnya ini bisa diselesaikan tadi itu contohnya, ya kan, roti itu kan untuk sarapan seperti itu. Orangnya kemana nih? Pangsa pasarnya gitu kan ya. Pangsa pasarnya itu pasti kata istilah semua mayoritas bisa masuk, dari orang sekolah SD gitu kan ya, bahkan yang masuk TK pun kalau roti bisa masuk kan gitu kan. Nah berarti sampai ke arah lansia pun masih bisa masuk gitu kan kalau roti seperti itu. Nah sudah bisa ditawarkan gitu kan ya, kata istilah walaupun belum sempurna gitu kan, tapi tetap di situ akan ada evaluasi dan evaluasi gitu kan. Nah kalau sudah bisa ditawarkan ke 10 orang aja gitu dulu kan gitu kan, dan menurut mereka itu kata istilah sudah cukup gitu kan, nah itu mulai saja gitu. Itu sebagai sampling gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi memang di dunia bisnis gitu kan ya, ide itu bukan kata istilah yang paling sempurna, tidak, tapi memang dia yang selalu melakukan evaluasi gitu kan ya Kak. Selalu di dalam benak dirinya, oh ternyata saya salah berarti saya harus benarkan. Oh posisi itu salah berarti harus dibenahi lagi, kayak seperti itu sampai semua orang mengakui gitu. Walaupun sudah semua orang mengakui juga, tetap di situ harus ada inovasi juga. Kenapa? Kompetitor selalu berdatangan, gitu kan? Seperti itu gitu. Jadi kata istilahnya jangan tunggu sempurna gitu. Nah, karena apa? Di dalam dunia bisnis itu Kak ya, yang cepat belajar dari pasar gitu kan, itu yang akan selalu menang. Dibanding orang yang selalu berpikir di kepala tapi tidak action gitu kan. Makanya kata istilah ada, jangan dipikirkan tapi dijalani gitu kan. Itu makanya cukup dijalani aja gitu kan. Seperti itu adalah mindset saya ya. Jangan dipikirkan tapi dijalani. Maka daripada itu kita harus selalu mengevaluasi gitu kan gitu. Kayak seperti itu sih Kak. Pada dasarnya mindset yang nyata tuh itu lebih jelas gitu Kak kita. Gitu. Nah kita tuh berarti kalau misalnya pengen usaha jangan mau sempurna dulu, tapi jalanin aja dulu prosesnya, baru nanti kita evaluasi gitu. Betul banget seperti itu Kak gitu. Jadi sebagai menutup apa namanya bincangan kita ya kayak gitu. Jadi memang para kalian gitu, atau misalkan Kak Dita pun gitu kan, ketika melakukan bisnis gitu kan ya, karena memang di depan ini produknya Kak Dita ya. Ya, di depan ini produknya Kak Dita, dan di depannya lagi itu ada brand dari Mas Abdul Ghaffar ya, yang kemarin ngisi acara itu ada parfum gitu kan. Nanti kita akan cantumkan nomornya di deskripsi ya gitu. Silahkan teman-teman gitu, jadi bisa dicontoh nih gitu kan. Nah dalam artian tidak perlu sempurna gitu, tapi kita jalan aja, kita memproduksi kemudian packing, tawarkan gitu kan ya. Ada yang mau ya berarti bagus, kalau misalnya nggak ada yang mau, kita tanyakan kekurangannya apa, seperti itu. Jadi memang pada dasarnya ide membuat kita merasa pintar ya kan. Makanya jangan seperti itu. Dari ide, saya bagus nih gitu kan ya, seperti itu jangan. Tapi memang eksekusi yang membuat kita benar-benar menjadi seorang pembisnis gitu kan.
Jadi bisnis itu tidak berhenti karena idenya jelek. Ya, ingat ya. Karena bukan hanya idenya jelek, tidak, tapi mungkin kurang tepat saja. Nah, tapi eksekusi gitu kan ya, itu bisa memberikan pemiliknya itu akan sempurna. Seperti itu. Kenapa? Semua itu berawal dari kecil. Gitu. Dari kecil akan menjadi tumbuh besar seperti itu. Jadi gitu Kak. Gitu. Oke, dan jangan takut produk kita tuh dibanding-bandingin atau di apa gitu kan. Iya, betul banget. Jangan takut. Tapi ketika hal seperti itu ya kita menjadi evaluasi kita gitu untuk lebih bagus lagi dibanding dengan kompetitor kita seperti itu. Oke. Gitu. Baik, hari ini podcastnya sampai di sini aja ya Pak. Oke. Terima kasih sudah mengisi podcast hari ini. Sampai jumpa di lain waktu guys. Bye bye.